Pancasila sebagai paradigma pembangun masyarakat. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. Assalamualaikum, perkenalkan saya Indri Lestari dengan NIM 06118122227040. Di sini saya dari kelas B Indralaya. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia dengan dosen pengaku Profesor Dr. Haji Fuad Abdurrahman MPD dan Dr. Sofia SPD MS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangun kehidupan masyarakat. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangun kehidupan masyarakat artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dapat dijadikan sebagai kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dari dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kemudian selanjutnya, peran Pancasila sebagai paradigma pembangun kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai paradigma mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka acuan, dan sekaligus kerangka arah tujuan sebuah bangsa. Adapun berbagai bidang yang menyandang Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. Kemudian ada yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Maksudnya yaitu pembangunan bidang politik ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntunan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Kemudian yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, yaitu maksudnya Pancasila dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu adalah tujuan dari negara Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang keempat ada pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nah, maksudnya di sini yakni
Pembangunan sosial budaya ini harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Kemudian selanjutnya ada macam-macam dari aktualisasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada yang pertama, ada aktualisasi Pancasila objektif, maksudnya yaitu sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun pada semua bidang bernegara lain. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara objektif terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lain seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang. Selanjutnya ada aktualisasi Pancasila subjektif. Nah, di sini maksudnya yaitu Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral, keutuhan, dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Next. Ada fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangun kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila sendiri membangun paradigma merupakan sebuah pola pikir. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai suatu paradigma untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia secara seimbang, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hal ini diperlukan guna mewujudkan cita-cita nasional, yakni menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian, Pancasila diartikan sebagai upaya bersama untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana-sarana kehidupan demi tercipta mutu kehidupan bangsa dan negara secara seimbang baik dalam sikap, perilaku, maupun dalam ketaatan masyarakat.